Salam sejahtera Bapak Ibu sekalian. Sejak sekolah minggu kita diperkenalkan oleh kisah ketika Yesus datang ke satu desa, satu kampung, ke rumah Maria dan Marta. Di situ dikisahkan bagaimana ketika Yesus datang ke rumah mereka berdua, Maria langsung mengambil posisi duduk di bawah kaki Yesus, mendengarkan kisah khotbah Yesus dengan bersimpuh, mendengarkan perkataan Yesus dengan sungguh-sungguh. Sedangkan Marta sibuk di dapur untuk menyiapkan makanan bagi tamu yang dihormatinya, bagi guru yang dikasihinya. Kemudian di dalam kisah-kisah sekolah minggu, atau mungkin bahkan saat kita dewasa, sampai saat kita dewasa, diceritakan, dikisahkan, dikhotbahkan bahwa Marta ini melambangkan orang yang lebih mementingkan duniawi. Marta adalah orang yang lebih mementingkan hal-hal jasmani. Beda dibandingkan dengan Maria yang lebih mementingkan hal-hal rohani, lebih mementingkan hal-hal surgawi. Bagaimana kehidupan Marta dicela, bagaimana Marta dianggap sebagai orang yang kerohaniannya lebih rendah dibandingkan Maria. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, tidak salah memang kita beranggapan seperti ini. Ketika kita masuk ke satu gereja, dianggap bahwa Maria lebih rohani, kadar kerohaniannya lebih tinggi dibanding Marta. Tetapi kita lupa bahwa sebagai manusia, kita juga seringkali bertindak seperti Marta. Kita juga seringkali mengkontradiksikan bahwa pelayanan dapur, pelayanan belakang itu jauh lebih rendah dibandingkan pelayanan yang di dekat mimbar. Pelayanan mimbar, pelayanan yang seolah-olah kelihatan lebih wah, lebih rohani. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, hari ini kita belajar dari kitab Injil Lukas pasal 10 ayat 38-42 yang menceritakan bagaimana Yesus datang ke rumah Maria dan Marta. Maria dan Marta, keduanya tidak salah. Keduanya adalah hal yang normal dilakukan ketika seorang yang kita hormati, ketika seorang yang kita kasihi, ketika seseorang yang sangat-sangat kita sayang datang ke tempat kita. Keduanya melambangkan bagaimana kehidupan orang-orang Kristen saat ini. Marta, ketika dia tahu bahwa Yesus sang guru agung itu menginap di rumahnya, akan datang ke rumahnya menyampaikan pengajaran, dia bingung. Dia menyiapkan hal-hal yang jasmani. Bagaimana dia harus menjamu guru agung yang dikasihinya. Dia menjamu bagaimana rabi yang sangat dihormatinya. Dia menginginkan bahwa segala sesuatunya sempurna, disiapkan dengan sempurna. Dia dengan segala keterbatasannya, dia harus mampu untuk menjamu Yesus, guru yang dikasihinya, Tuhan yang disembahnya. Adalah suatu kebanggaan ketika seseorang yang kita kagumi datang ke rumah kita. Ketika seseorang yang sangat kita hormati, kita sayangi, kita kasih datang ke rumah kita. Tentunya kita berusaha untuk menyiapkan segala sesuatu yang sempurna untuk kedatangannya. Dan itu yang dilakukan oleh Marta. Itu yang dilakukan oleh Marta. Dia menyiapkan jamuan untuk orang yang dihormatinya. Apakah salah? Tidak. Hal yang dilakukan Marta ini tidak salah. Normal, manusiawi. Dan itu adalah sesuatu yang kadang kita lakukan, yang pasti kita lakukan, yang normal kita lakukan. Yesus juga menghormati pilihan Marta. Lalu kita beralih ke Maria. Ketika Yesus datang, guru agung yang dihormatinya, yang dikasihinya itu datang ke rumahnya. Dia mengambil satu tempat terdekat. Dia mengambil satu tempat di bawah kaki Yesus untuk mendengarkan pengajaran-pengajarannya. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, Maria, dia juga ingin mendengarkan
bahwa apa yang disampaikan Yesus, apa yang disampaikan guru yang dikasihnya, dihormatinya, yang diagungkannya ini harus dapat didengarkan dengan sepenuh hati. Dia melakukan bagiannya. Maria melakukan bagiannya untuk mendengarkan sabda Yesus. Tidak salah. Benar di hadapan kita. Benar di hadapan Tuhan. Maria menjalankan yang terbaik dari yang dia mampu untuk laksanakan. Lalu kenapa seolah-olah ketika ayat yang selanjutnya Yesus seolah-olah mencela sikap Marta? Apakah Yesus mencela bahwa duduk di bawah kakinya itu jauh lebih baik daripada hanya sekedar objek di dapur, hanya sekedar untuk ribut di dapur menyiapkan makanan? Saya rasa tidak. Tetapi Yesus menganggap ketika Marta bilang, "Tuhan, tidak tahukah engkau Maria itu tidak membantu aku di dapur, bahwa aku sibuk di dapur. Suruhlah saudariku Maria untuk membantuku." Bapak Ibu dikasih Tuhan, sikap inilah yang membuat dia dicela oleh Yesus. Bukan kesibukannya di dapur yang membuat dia dicela oleh Yesus, tetapi ketika dia menyalahkan Tuhan, seolah-olah menyalahkan Yesus. Kenapa dia membiarkan dirinya bekerja seorang diri? Kenapa Yesus membiarkan Marta bekerja ribut di dapur seorang diri dan membiarkan Maria tidak membantunya sama sekali? Sikap Marta inilah yang dicela oleh Yesus. Sikap Marta inilah yang membuat dia mempunyai nilai minus di hadapan Yesus. Sikap yang menyalahkan Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, jangan sampai kita menyalahkan Tuhan. Segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita, itu adalah suatu rencana Tuhan, dan rencana Tuhan adalah yang terbaik bagi kehidupan kita. Sikap kedua yang dicela oleh Yesus dari Marta adalah ketika dia mengatakan, "Saudariku tidak membantu aku." Nah, seringkali seseorang iri ketika orang lain seolah-olah cuek dengan apa yang dikerjakannya, tidak membantunya ketika dia dalam keadaan susah, seolah-olah Tuhan membiarkan orang yang bersikap jahat kepadanya. Marta juga seperti ini. Saat itu dia kecewa dengan sikap Maria yang seolah-olah cuek dengan apa yang dilakukan oleh Marta. Marta kecewa ketika dia melihat Maria hanya duduk diam tanpa melihat bagaimana sibuknya Marta menyiapkan jamuan untuk Yesus, guru yang dihormati mereka berdua, guru yang dikasihi oleh mereka berdua. Iri hati, kecewa dengan orang di sekitar kita, itu merupakan sikap negatif yang dicela oleh Yesus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apapun pelayanan yang kita lakukan saat ini, pelayanan dapur, pelayanan mimbar, pelayanan doa, visitasi, semua berharga di mata Tuhan. Sama mulianya, tidak ada yang lebih mulia satu dibanding yang lainnya. Tidak ada yang lebih rendah satu dibanding yang lainnya. Semua bernilai di hadapan Tuhan. Bapak Ibu berkhotbah di mimbar, sama nilainya ketika Bapak Ibu pelayanan di dapur, menyiapkan jamuan untuk umat Tuhan, menyiapkan jamuan untuk anak Tuhan, menyiapkan jamuan untuk hamba Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ingat sekali lagi, pelayanan apapun yang kita lakukan untuk Tuhan, itu sama berharganya di hadapan Tuhan. Manusia boleh membedakan, tetapi Tuhan tidak pernah memandang pelayanan apapun yang kita berikan kepadanya. Semua sama berharganya di hadapan Tuhan.
Jangan sampai pandangan manusiawi kita, jangan sampai pandangan jasmani kita mempengaruhi iringan kita kepada Tuhan, mempengaruhi sikap iring kita kepada Tuhan. Bapak Ibu mau pelayanan mimbar seperti Maria, sama berharganya dengan ketika kita semua melayani di dapur seperti Marta. Tuhan menghargai semuanya. Tuhan menghargai semua pelayanan kita, apapun yang kita lakukan untuk Dia. Segala kemuliaan hanya untuk Allah, Kristus Yesus, yang sudah berkorban di atas kayu salib, mati di atas kayu salib untuk menebus kita, umatnya, dari dosa. Amin firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita sampai kesudahan zaman.